Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang seakan-akan doamu belum dijawab Tuhan. Engkau seakan-akan dibiarkan sendiri dalam kondisi ngalami persoalan, himpitan, tekanan yang berat. Rasanya orang-orang di sekitarmu meninggalkanmu. Semua orang kelihatannya tidak peduli, bahkan orang yang paling kamu percayai pun seakan-akan pernah meninggalkan. Gembalamu pun tidak pernah mau tahu. Bapak Ibu, ada pengalaman-pengalaman hidup yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan itu sengaja izinkan terjadi dengan maksud dan tujuan ilahi. Kita hanya sebatas bisa melihat sejauh mata kita memandang, tapi Tuhan punya rencana yang tidak terselami. Kalau hari ini kita sudah berdoa, berseru sama Tuhan, dan Tuhan gak jawab, rasanya diam. Tuhan seakan-akan menjauh dari kita. Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan sebenarnya tetap ada di dekat kita. Kalau kita mohon, Tuhan belum jawab sekalipun, Tuhan tahu. Tuhan ngerti semua pergumulan yang kita alami. Tuhan tahu semua persoalan yang kita hadapi. Dia tahu persis apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Dalam kondisi orang gak peduli, orang gak pernah mau tahu tentang kita. Waktu itulah, saat itulah harusnya kita benar-benar datang sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi tertekan, kadang ngadepin masalah yang gak pernah tahu ujung pangkalnya seperti apa. Waktu itulah kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Daud ngalami perkara yang seperti ini berkali-kali. Daud ngalami persoalan, Daud ngalami himpitan, Daud bahkan dikejar-kejar nyawanya mau dibinasakan. Daud ngalami ini. Ini pelajaran yang mahal. Kalau Bapak Ibu sedang ngadapin persoalan-persoalan yang rumit hari ini, tambah hari masalahnya nggak selesai, kok tambah-tambah ruwet. Nikmatin jalan sama Tuhan. Kita akan lihat di Mazmur 28. Mulai ayat yang pertama. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, jangan berdiam diri terhadap aku. Sudah berdoa, rasanya hanya sia-sia. Sudah puasa, belum terjadi terobosan. Saya ngalami hal seperti itu. Sudah doa, kita puasa 21 hari, nggak makan sayur, nggak makan daging, hanya makan nasi putih, nggak pakai garam malahan. Kita pernah lakukan seperti itu. Kita makan sayur tok, nggak pakai daging, pernah kita alami. Kita berpuasa, kita doa 3 hari, puasa 3 hari, nggak makan, nggak minum, kita lakukan. Belum terjadi terobosan, belum terlihat apapun yang jelas ke depannya. Belum ada setitik awan yang membuat hujan itu akan turun dan mengairin tanah kita yang sedang tandus. Belum ada terobosan. Bahkan malah ada beberapa orang meninggalkan kami karena dianggapnya kita ini kalau dekat dengan mereka dicurigain mau hutang, mau pinjam atau apalah namanya. Kita pernah ngalami masa-masa seperti itu. Bukan berarti Tuhan tinggalkan kita loh. Tuhan pelihara, Tuhan cukupin kebutuhan kita, tetapi apa yang kita harapkan itu belum terjadi. Belum terjadi. Doa terus-terusan, tetapi Tuhan belum jawab. Tetap setia, kami lakukan itu. Kami lakukan dengan setia. Bapak Ibu kalau tahu, sebelum orang kenal saya sampai hari ini, bertahun-tahun saya lakukan dengan setia. Saya doa, saya puasa, saya setia lakukan bagian saya. Nggak ada yang kenal. Orang nggak pernah undang saya, pelayanan saya nggak seperti sekarang. Nggak terlalu sibuk seperti sekarang. Banyak orang nggak kenal malahan. Saya lakukan bagian saya dengan setia. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya kerjakan dengan sepenuh hati. Waktu itulah, waktu di mana Tuhan sedang beresin hati kita, hati saya terutama. Ketika Bapak Ibu doamu belum dijawab, Tuhan seakan-akan membisu, nggak kasih tanda apa-apa. Justru waktu itulah, waktunya kita tambah hari, tambah setia, tambah cinta sama Tuhan. Ketika saya banyak berdoa dalam hadirat Tuhan, banyak orang tanya, Tuhan ngomong apa? Seringkali Tuhan nggak ngomong apa-apa malahan. Saya doa bisa berjam-jam dalam hadiratnya, pengen kenal Tuhan. Tuhan gak bicara apa-apa. Saya tetap setia dan berdoa. Jalan terus saja sama Tuhan. Engkau gunung batuku, aku berseru, jangan berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Kalau Tuhan gak kasih petunjuk, Tuhan gak ngomong, kita ini seperti orang mati. Seperti orang yang mau mati. Gak tahu apa yang harus dikerjakan.
Memang kadang dibiarkan kejadian-kejadian itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan ajarin supaya hati kita ini tetap rendah hati. Belajar setia. Kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh angkuh. Ternyata di luar Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Ternyata tanpa petunjuk Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun juga. Tuhan sedang ajarin hati kita ini semakin hari semakin terpaut dengan Tuhan. Kalau hari ini kau ngalami persoalan, himpitan, tekanan yang berat itu, waktunya benar-benar bergantung sama Tuhan. Tuhan ajarin kau sedang rendah hati. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke tempatmu yang maha kudus. Jangan nyerah, sembah dia, doa, puasa, senengin hati Tuhan, jerit sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Belum dijawab, tetap setia, kejar Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan dengan tulus hati, dengan kemurnian, suatu hari Tuhan akan buat ada hasilnya. Tuhan akan jawab. Tuhan akan muncul dengan pertolongan dan keajaibannya. Setia lakukan yang menjadi bagian kita hari. Tetap setia, tetap cintai Tuhan, tetap doa. Jangan nyerah. Rasanya capek, rasanya lelah, rasanya udah mau give up, mau menyerah aja lah. Sudah gak ada jalan keluar. Jangan pernah menyerah. Tuhan gak pernah putus asa dengan kita. Bapak Ibu, pernahkah Tuhan putus asa dengan kita? Bukankah Tuhan gak pernah putus asa dengan kita? Kita seringkali melukai hati Tuhan. Kita berbuat dosa, kita melakukan pelanggaran, kita berbuat kenajisan. Kita seringkali menentang kebenaran firman Tuhan. Kita seringkali gak percaya. Kita seringkali meragukan firman. Apakah Tuhan putus asa dengan kita? Tuhan tidak pernah putus asa dengan kita. Ngapain kita meski putus asa dengan keadaan dan masalah yang kita hadapin? Harusnya kita gak pernah boleh putus asa. Harusnya kita malah setia. Harusnya kita malah cintai Tuhan dan kasihin Tuhan kok. Tetap kejar Tuhan. Tetap cari Tuhan dengan kesungguhan hati. Belum terobosan Pak, setia. Belum ada jawaban, setia, sembah dia, puasa. Lakukan yang terbaik. Bapak kita adalah Bapak yang baik. Dia melihat kesetiaan kita. Tuhan melihat kegigihan kita. Tuhan perhatikan semua tindakan kita. Kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Kita setia berdoa suatu hari, Tuhan akan jawab. Tetap jaga hati, tetap jaga komitmen kita, tetap jaga kesetiaan kita. Kita akan tetap menyembah Allah di tempat yang maha kudus. Kita harus tetap tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Sekalipun kita belum melihat mujizat dan terobosan. Jangan menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun orang yang melakukan kejahatan yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Tuhan, jangan samakan aku dengan orang yang berbuat jahat. Orang jahat itu, dia bisa ngomong manis, dia bisa duduk manis bersama orang yang mau diperlakukan jahat loh. Nggak merasa berdosa. Dan kita ini orang yang berbeda. Kita adalah anak-anak kerajaan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang akan dipakai Tuhan secara ilahi, yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan secara ajaib dan dahsyat. Kita menjadi orang yang berbeda karena ada roh Tuhan kok. Jangan menyerah, cintai Tuhan. Ganjari mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimbal dengan perbuatan tangan mereka. Balaskanlah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, semua perbuatan jahat suatu hari akan terima konsekuensinya. Sebab upah dosa adalah maut. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Kalau orang jahat, dia melakukan kejahatan, dia akan nuai apa yang dia tabur, dia apa yang diperbuat. Apalagi kita kalau kita menabur benih yang baik, benih kesetiaan, benih doa, benih takut akan Tuhan, kesungguhan hati, suatu hari kita akan tuai. Apa yang diperbuat orang, orang itu akan tuai hasilnya. Orang itu berbuat jahat, suatu hari akan nuai. Kita berbuat baik pun kita akan menuai. Dalam kondisi belum ada terobosan, belum ada jalan keluar, semuanya masih gelap, tertutup tembok kanan kiri depan belakang, semuanya tertutup. Setia, tabur kesetiaan kita dengan Tuhan, tabur kesungguhan, cintai Tuhan lebih dari apapun. Cepat atau lambat Tuhan akan turun dengan caranya ajaib. Dia akan bikin mujizat, dia akan bikin breakthrough dan terobosan. Kita lanjutkan lagi. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia
akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkannya lagi. Orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan pelanggaran dan tak mau bertobat, nggak mau berubah, suatu hari dia akan tuai, dia akan jatuh dan tidak bisa dibangunkan lagi. Dia bisa seakan-akan diremukkan tanpa bisa dipulihkan lagi. Bapak Ibu, hari ini apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan sebagai anak-anak orang benar, anak-anak kerajaan Allah, anak-anak yang sudah dikuduskan Tuhan kita nih hari ini, kita bisa bikin pelanggaran karena kebodohan, karena kelemahan kita, karena ketidakmengertian kita. Sekalipun orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangkit lagi loh. Karena apa? Ada kekuatan ilahi. Bapak Ibu mungkin sudah melakukan dosa pelanggaran karena melakukan kebodohan banyak hal, dan sekarang sedang tuai. Bangkit, kasihi Tuhan. Jangan malah lemah imanmu, jangan malah menyerah. Bangkit, kejar Tuhan, cari Tuhan. Yang sanggup buat mujizat adalah pribadi Tuhan. Yang sanggup menolong kita adalah Tuhan. Yang kita kejar adalah Tuhan, bukan pertolongan orang lain. Kita lanjutkan lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Ujungnya Tuhan akan dengar doa dan suara permohonan kita. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkannya kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka, dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Kita miliknya Tuhan. Kita orang yang dikasihin Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri rela mati di kayu salib, menderita untuk kita loh, supaya kita ngalami keajaiban, ngalami berkat Tuhan, ngalami kemerdekaan. Tidak mungkin sepanjang hidup kita hari ini yang sungguh mencintai Tuhan, yang sungguh mencari Tuhan, Tuhan biarkan. Tidak mungkin. Kalau Tuhan izinkan kesesakan, Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan masalah, hanya sebentar saja kok. Supaya hati kita ini bergantung sama Tuhan. Hati kita ini nempelnya sama Tuhan, bukan nempel pada sesuatu yang duniawi yang tidak kekal. Hari ini Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami, apapun yang Bapak Ibu hadapi, kejar Tuhan, cintai Tuhan, hormatin Tuhan, kasihin Tuhan. Nomor satu kan Tuhan, lebih dari apapun juga. Dia Allah yang sanggup buat mujizat. Dia adalah pengharapan kita. Dia adalah masa depan kita. Dia yang sanggup turun tangan, memegang tangan kita dan memberikan kemampuan dan kekuatan. Ujungnya, kalau kita didapati menjadi miliknya Allah, menjadi orang yang dikasihin Tuhan, cepat atau lambat apapun yang Bapak Ibu hadapin, Tuhan akan tolong dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu bisa bayangkan, sebelum kita bertobat, Dia rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan sekarang kita menjadi orang yang percaya, yang sungguh mencari Tuhan, yang memberi hidupnya sama Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu dibiarkan nggak? Tuhan tidak akan pernah biarkan. Tuhan tuh kalau mengizinkan sesuatu yang tidak enak dalam hati kita, Tuhan punya maksud dan tujuannya supaya hati kita itu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Nggak ada Allah lain, nggak ada ilah lain, nggak ada yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita kecuali pribadinya Tuhan. Tuhan tetap yang terbaik sekalipun kondisi kita nggak baik. Sekalipun hari ini kita belum melihat mujizat, Tuhan tetap baik. Tuhan sedang ajarin hidup kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Ada orang-orang yang sudah putus asa ngadapin masalah, pengen mengakhirin hidupnya, sudah lelah dan capek menghadapin pasangan hidup. Jangan berhenti, jangan lelah berharap sama Tuhan. Memang ada dosa, memang ada pelanggaran yang harus kita tanggung konsekuensinya karena kita salah ngambil keputusan. Hari ini kita tanggung, tetapi Tuhan nggak biarkan kok. Tuhan jagain, Tuhan dampingin, Tuhan proteksi, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan. Tetap tujuannya Tuhan tuh supaya hidup kita tuh ngalami pemulihan seutuhnya. Tetap tujuan Tuhan supaya hidup kita ngalami breakthrough dan terobosan. Tetap di ujungnya hidup kita, Tuhan ingin mengerjakan rencananya yang ajaib melalui kehidupan kita. Ada rencana ilahi. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini menjadi orang percaya, menjadi orang yang kenal Tuhan, bukan berarti engkau hanya berhenti sampai di situ. Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau hadapin tekanan dan masalah, sebenarnya Tuhan sedang persiapkan engkau mengalami promosi dan peninggian. Jalanin aja, nikmatin saja. Setiap orang
Di muka bumi ini pasti ngadepin masalah kok. Apalagi selama kita pakai tubuh daging ini, kita selalu dimurnikan Tuhan, selalu dikuduskan Tuhan, selalu disempurnakan Tuhan. Lewat apa? Masalah, persoalan, himpitan, tekanan. Jalanin aja. Ujungnya tetap kita akan menikmatin berkat yang datangnya dari Tuhan, pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah biarkan. Dia Allah yang ajaib, yang akan menuntun kita mengalami kemenangan. Setia, gak kuat, Tuhan berikan kemampuan. Sudah lelah, jalan terus, pegang tangan Tuhan, pegang janji Tuhan. Yang kita lihat harusnya janji Tuhan. Yang kita pegang adalah janji Tuhan. Yang kita pikirkan adalah kebenaran. Jangan pikirin masalahmu, jangan pikirin persoalanmu, pikirin janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Itu yang akan membuat hidup mengalami breakthrough dan terobosan. Hari ini saya berdoa, Tuhan berikan kemampuan secara ilahi dalam hidupmu. Kau menghadapi masalah, tekanan, himpitan, persoalan sehebat apapun, Tuhan jauh lebih hebat. Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan. Ujungnya dia akan muncul seperti fajar pagi yang terbit, menerangi bumi ini. Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ilahi. Bagianmu hari ini mempersiapkan dirimu, tetap setia dan tetap hidup takut akan Tuhan. Sembah Tuhan. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Engkau berperlakuan buruk ke orang lain. Engkau ngadapin masalah tekanan yang gak tahu jalan keluarnya. Kalau engkau diurapin Tuhan, dia menjadi benteng kekuatanmu. Dia Allah yang menuntun hidup kita, ngalami breakthrough dan terobosan. Apa yang dialami Daud, dialami oleh kita hari ini. Kalau Daud ditolong Tuhan, semua tokoh di Alkitab ngalami kesesakan ditolong Tuhan. Tuhan yang sama yang kita sembah, Tuhan juga akan lakukan yang sama. Dia akan nolong kita. Dia akan bikin breakthrough. Dia akan lakukan mujizat. Dia akan bela kita. Dia akan melakukan hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan belum selesai dengan hidup kita hari ini. Tuhan akan kerjakan sesuatu yang ilahi. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya berdoa ada orang-orang yang terjepit masalah hutang. Terjerat masalah hutang yang berat. Atau ngadapin masalah keluarga. Diceraikan, dihianatin, disakitin, ditipu temannya, ditipu orang lain. Jangan menyerah. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Bapak Ibu, Tuhan memulihkan kita hanya secepat membalikkan telapak tangan. Yang jadi masalahnya, hati kita seringkali belum siap dipulihkan. Hati kita belum siap diberkati. Hati kita belum siap terima mujizat. Makanya Tuhan urusin hari ini. Tuhan sedang urusin hati kita. Yang bagian yang gak buruk, bagian yang enggak berkenan, bagian yang najis, bagian yang kotor, yang belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu dibereskan lewat masalah persoalan. Bukankah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya? Dan dipakai Tuhan adalah orang-orang di sekitar hidup untuk memurnikan hidupmu. Hari ini siap terima mujizat. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Amin. Saya berdoa mulai hari ini Tuhan bicara dalam hidupmu dan Tuhan bekerja secara ajaib. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur, anugerah dan kemurahan-Mu melimpah buat kami. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang Mu sampaikan. Buat mereka mengalami breakthrough dan terobosan. Anugerah-Mu berkelimpahan, Tuhan. Berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Boleh bilur di sulit darah Yesus, jadilah Engkau saya tahir dan dipulihkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya kami akan melihat breakthrough dan terobosan. Kami akan melihat mujizat dan tanda-tanda ajaib menyertai hidup kami. Mulai hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender. Tutup matamu dan sembah. To your name, Most High.
walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekonomo santekini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maganamaya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamu
na 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 mose ikiri bien na na moso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemianana mos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadi-Mu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpahan-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.